Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang akan terjadi padanya jika kamu di sini sudah tidak lagi mencari-cari dia, ya. Kamu sudah lelah dengan hubunganmu atau mungkin eh, proses pencarianmu, proses stalking kamu terhadap mantan ya. Jadi ketika kamu sudah lepas dari dia, sudah pengen pergi dari dia, apa yang akan terjadi pada dia? Oke, ketika kamu sudah ingin merilis dirimu, ya, merilis mantan, apa yang akan terjadi dengan dia? Ketika kamu sudah tidak mencari-cari dia lagi, apa yang akan terjadi dengan dia? Boleh kalian fokuskan dianya siapa, dan boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati ya. Aku akan menarik energi untuk dia. Apa yang akan terjadi jika kamu sudah tidak mencari-cari dia lagi? Oke. Ada The Hermit Reverse, kemudian ada Justice Reverse, kemudian ada Two of Swords, kemudian ada Five of Wands, kemudian ada Four of Pentacles, ada King of Wands. Oke. Ya, aku rasa di sini kamu memang kesepian ya. Mungkin kalian udah saling blokir ya, atau ya intinya kamu udah diabaikan, satu pihak udah pergi jauh dan kamu di sini masih stay mencoba untuk stalking dia. Dan ya, the Hermit Reverse artinya memang kamu harus segera meninggalkan koneksi ini, harus meninggalkan, harus pergi ya, karena aku lihat di sini kamu masih belum siap untuk pergi. Dan ketika dia pergi ya kamu masih stay aja hati kamu sama dia. Jadi uh, gimana sih kalau misalnya kamu pergi dari koneksi ini? Memang sarannya dari Hermit Reverse adalah ya kamu harus pergi dari koneksi ini ya. Jadi uh, hubungan kalian itu udah nggak sehat, hubungan kalian itu udah berakhir kayak gitu ya. Jadi makanya pesannya adalah ya kalian harus udahin gitu ya, udahin aja kayak gitu, pergi aja dari koneksi ini. Dan kalau misalkan kalian masih mau koneksi ini berlanjut ya harus ada kesadaran dari kedua belah pihak, bukan hanya dari kamu aja ya, butuh koneksi dan kesadaran dari kedua belah pihak ya. Dan aku lihat di sini ada Judgment Reverse ya. Jadi kalau kamu pergi dari koneksi ini, kamu udah nggak peduli lagi dengan dia, kamu nggak stalking dia lagi, kamu nggak mau lagi tahu tentang keadaan dia. Aku rasa di sini ada keinginan dari dia untuk menghubungi kamu, hanya saja dia masih merasa malu ya. Bukan hanya saja merasa malu, tapi memang dia merasa malu untuk menghubungi kamu, tapi sangat-sangat ingin dia menghubungi kamu di sini ya, karena dia tahu apa apa yang telah terjadi di hubungan kalian itu. Dia di sini udah sadar, realistis, sadar secara realistis ya, ini semua ya hancur ya gara-gara komunikasi yang kurang intens, kemudian ya intinya miskomunikasi, kurang adanya perhatian, kurang adanya waktu satu sama lain untuk pasangan masing-masing seperti itu ya. Jadi dia sadar diri di sini, dia merasa malu untuk datang ke kamu untuk menghubungi kamu, tapi sebenarnya dia pengen banget menghubungin kamu ya. Dan Two of Swords berarti orang ini kayak ragu gitu ya, ragu untuk menghubungi kamu karena dia mikir gini, apakah hubungan ini masih bisa berlanjut atau memang hubungan ini ya harus kita akhiri aja. Jadi dia apa namanya, bingung gitu mau ngehubungin kamu itu, karena dari yang kemarin-kemarin bener-bener perpisahan kalian itu yang apa ya,
masalahnya tuh cukup besar kayak gitu ya, cukup besar sehingga ego di sini bermain, gengsi dia juga bermain di sini. Jadi, aku lihat kayak pengen ngehubungin, tapi terhalang oleh ego dan gengsi, gitu ya. Jadi masih ya ragu, masih bimbang mau maju atau mundur aja, kayak gitu. Karena dia ngerasa bahwa ya ya udah deh, ketika kata berpisah ya udah deh kita kasih ruang untuk bernapas ya satu sama lain kayak gitu. Karena kita kayaknya memang benar-benar hubungan ini tuh udah hancur kayak gitu ya. Hubungan ini tuh sama-sama menyakitkan kayak gitu. Dan dia melihat di sini sebenarnya eh kamu itu orang yang dia suka, ya. Kamu tuh orang yang dia suka, tapi sebenarnya kamu itu banyak yang suka juga gitu. Jadi sebenarnya dia kayak eh butuh effort yang kuat, butuh pertarungan yang kuat untuk bisa mendapatkan perhatian kamu di sini. Jadi itulah salah satunya dia jadi pengen maju atau enggaknya gitu karena ternyata banyak loh yang suka sama kamu kayak gitu. Aku gimana gitu ya. Kalau aku pun ikut bertarung untuk mendapatkan perhatian kamu, untuk mendapatkan kamu juga wow butuh effort yang sangat-sangat gitu ya dan dia di sini benar-benar harus berhati-hati gitu ya. Dia harus bisa hati-hati dengan emosi dia agar apa tujuan dia itu bisa kecapai gitu. Kamu jadi nggak ilfeel sama dia lagi kayak gitu. Jadi aku ngeliat di sini ya ada keinginan dia untuk memperjuangkan kamu lagi, ada keinginan dia untuk datang lagi ke kamu, tapi ternyata karena ada two of swords dia jadi bingung tuh karena dia lihat kamu tuh ternyata banyak ya yang suka kayak gitu dan aku harus ngelawan mereka-mereka semua nih yang suka juga sama kamu kayak gitu jadi dia benar-benar ingin bertindak secara hati-hati agar dia tidak emosionalan kayak gitu ya tidak emosionalan tidak tidak emosian kayak gitu ya tidak emosian untuk mengejar kamu dan membuat kamu ilfeel kayak gitu ya sama dia. Dan Five of Pentacles ya. Di sini aku lihat kamu memang masih punya rasa benci sama dia ya karena uh, masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian itu sangat-sangat masa lalu yang kelam dan sebenarnya di sini dia sangat cemburu loh gitu ya cemburu kalau misalkan kamu dideketin dengan seseorang atau banyak lawan jenis yang suka sama kamu, yang ngedeketin kamu, dia sebenarnya di sini cemburu, posesif banget sama kamu. Tapi gimana ya? Dia itu sadar diri di sini udahan, ya. Dia udah sadar diri bahwa ya pasti kamu masih marah ya sama aku karena aku pernah selingkuhin kamu, aku pernah mengkhianati kamu, aku nggak jujur sama kamu, aku ngebohongin kamu gitu ya. Jadi dia sadar diri di sini. Aku ngelihatnya ya, uh, dia benar-benar harus berhati-hati dalam bertindak. Dan aku lihat memang ada dia ini juga sebenarnya banyak yang suka gitu ya dan ada niatan untuk dia juga menjalin hubungan dengan orang baru. Tapi di hati dia itu masih ada kamu gitu loh, masih ada rasa cintanya itu masih sama kamu kayak gitu. Dia pengen nggak mau sendiri juga sebenarnya ya. Jadi makanya di sini ada yang mungkin yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang orang baru gitu ya. Tapi ya karena dia masih punya rasa sama kamu, masih cinta sama si mantan kayak gitu ya. Ya mantannya itu kamu gitu. Jadi hubungan mereka itu nggak terjalin dengan baik kayak gitu. Walaupun mereka masih bersama ya, ya hubungan mereka itu hambar gitu, basi, dingin kayak gitu ya. Kurang ada komunikasi, kurang ada apa gairah kayak gitulah intinya bener-bener yang hampa gitu. Ya aku lihat memang orang ini belum siap untuk berkomitmen ya. eh Emang di awal itu dia menggebu-gebu sangat tertarik dengan seseorang ya. Bahkan dengan kamu pun gitu awalnya dia menggebu-gebu ketika dijalanin ya setelah rasa penasarannya udah
udah terpenuhi, ya udah hambar, dingin kayak gitu ya situasinya, dan dia cuek, dia nggak peduli, seperti memang orangnya seperti ini. Mau berhubungan dengan siapapun, dia orang baru ataupun dengan kamu lagi ya situasinya akan sama. Memang orangnya seperti ini. Jadi memang bahaya sih orang yang kayak gini ya. Jadi lebih baik nggak usah kamu harapkan deh orang ini. Udah pergi aja. Benar, makanya kartu pertama di sini ada The Hermit Reverse ya. Lebih baik ya udah, you must go on. Kamu harus pergi, kamu harus menghilang dari hidupnya. Kamu yang udahlah gitu ya, pergi aja gitu. Jangan mengharapkan orang ini lagi. Karena orang ini nggak pernah sadar kayak gitu ya, nggak pernah sadar orang ini ya gini-gini terus mau sama kamu ataupun dengan yang lainnya. Di awal memang menggebu-gebu, tapi ya makin kesini ya ceritanya akan berulang terus, selalu sama gitu ya. Nggak ada komunikasi yang intens, selalu banyak kesalahpahaman, selalu manipulatif, uh, banyak nggak jujurnya, banyak bohongnya, banyak memanfaatkan pasangan kayak gitu. Jadi inilah tindakan dia yang ingin dia lakukan ya. Ketika kamu udah pergi ya, dia pengen komunikasi sama kamu tapi dia ragu karena dia pernah menyakiti kamu dan dia lihat kamu ternyata udah banyak yang suka gitu ya. Jadi dia berpikiran, aduh kalau aku datang nih, aku harus melawan orang-orang ini nih, kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar harus hati-hati untuk datang ke kamu lagi, agar emosi dia nggak ternampak oleh kamu, agar kamu nggak ilfeel sama dia, kayak gitu ya. Jadi 50-50 ya, 50-50 dia akan segera bergerak atau tidak, tapi intinya orang ini akan sama kelakuannya seperti yang kemarin-kemarin kayak gitu, karena di sini masih ada Knight of Wands. Sifatnya masih sama kayak gitu ya. Jadi hati-hati aja. Untuk dia datang atau tidak tergantung ego dan gengsi dia. Kalau misalkan gengsi dan ego dia bisa dia turunkan dan keraguan dia sudah hilang gitu ya, dia sudah punya optimis yang kuat terhadap kamu, ya mungkin dia akan datang. Tapi kalau ego dia masih tinggi, gengsi dia masih tinggi, aku rasa itu hanya sebuah keinginan aja di dalam benak dan di hati dia gitu, dan dia nggak akan ada action. Aku lihat seperti itu ya, karena di sini aku lihat memang ego dan gengsi dia sangat 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 tinggi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan tema kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan energi yang paling kuat di sini ada Virgo. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.